Bismillahirrahmanirrahim. وإنما نوى سلفنا صالحون وإنما أحاط به الله من صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل منهم وصحابة رسول الله والملائكة المقربين وسادتنا الصوفية الحقين أينما كانوا والشهداء والصالحين العارفين بالله والمقربين عند الله وجميع من شيخنا وشيخهم لمن أوصانا بسم الخير ومن أوصانا بسم بالدعاء وجميع آبائنا وأمهاتنا جدادنا جداتنا وأصولنا وابننا شهيد الله لنا ولهم لهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة خصوصا إلى روح الشيخ أحمد نهروي عبد السلام وأصوله وفره أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بركاته وسر المراد وبعلومه في الدارين في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 18. Halaman 18 Al-Babu Tsani, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsani Asru Syafi'i. Al-Babu Tsani Asru Syafi'i. Bisa juga dibaca Al-Babi Tsani kalau dinisbatkan ke ila yang paling atas atau yang di tengah-tengah. Ya. Bisa juga Al-Babi Tsani Asri Syafi'i atau Al-Babu Tsani Asru Syafi'i. Yang penting alasannya jelas. Kalau dibaca Al-Babu Tsani Asru Syafi'i itu mubtada khabar. Ya. Kalau dibaca Al-Babi Tsani Asri Syafi'i itu dinisbatkan ke ila yang sebelumnya, itu ila salasati abwabin wa khatimatin. Al-Babu Tsani Asru Syafi'i. Asru Syafi'i boleh, Asru Syafi'i doang boleh juga. Wa tanawalat fihi adh-dhurufu wal awda'u wal mulabasatu wa tanawalat fihi adh-dhurufu wal awda'u wal mulabasatu. Bisa juga dibaca wa tanawaltu fihi adh-dhurufa, ya. Karena setelah dibaca ke depan itu nanti ternyata watanawaltu itu mutaaddi. Biasanya watanawalat itu maknanya lazim. Tanawalat itu meliputi. Watanawalat fihi adh-dhurufu wal awda'u wal mulabasatu allati ahatat bisyafi'i wa bimadhhabihi. Fatakallamtu fatakallamtu fihi anil fatrati allati 'asha fiha al-Imam Syafi'i. Kalau ini al-Imam Syafi'i, ya. Boleh juga dibaca al-Imam Syafi'i tanpa diharokatin ya. Kalau yang enggak diharokatin al-Imam Syafi'i, ya. Kalau diharokatin al-Imam Syafi'i. Kalau yaknya mau dikasih harokat. Radhiyallahu anhu. Minan nahiyati
as-siyasiyati wal ijtima'iyyati was thaqafiyyati wat tashri'iyyati wa ma sada fiha min ara'in aqaidiyatin wa fiqhiyatin ma'a bayani mauqifil imam Syafi'i minha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, yang kedua adalah saya, kata Al-Imam Ahmad Nahrawi Abdus Salam, saya kemudian membahas bab kedua tentang Asrus Syafi'i, yaitu masa Imam Syafi'i. Kemarin yang pertama tentang Hayatus Syafi'i, yaitu tentang hidup Imam Syafi'i, dari hidupnya, kemudian meninggalnya, kemudian tumbuhnya, kemudian bagaimana pendidikannya, ya. Itu masih membagi, maksudnya membagi isi kitab. Kemarin isi kitab saya bagi menjadi 3 bab, dan yang terakhir 4, yang terakhir penutup, ya. Berarti 4, 3 bab dan terakhir penutup, berarti 4, sama muqaddimah berarti 5, ya. 1 muqaddimah sudah pasti, karena yang namanya kitab pasti ada muqaddimah, pendahuluan. Kemudian 3 bab yang tentang hidup Syafi'i, tentang masa Imam Syafi'i. Maksudnya masa Imam Syafi'i itu nanti siapa aja yang bertemu dengan Imam Syafi'i, ya, yang bersentuhan dengan beliau, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana nanti beliau bermadhab, itu maksudnya Asrus Syafi'i. Bagaimana beliau menghadapi siyasiyah nanti, menghadapi di masa pemerintahan siapa, ya. Kemudian nanti yang ketiga babnya namanya Mazhab Syafi'i, ngomongin mazhab Imam Syafi'i. Yang terakhir penutup, berarti 5, ya. Saya bagi bab ini, saya bagi kitab ini menjadi 5 bagian. Yang pertama muqaddimah, yang 2, 3, 4 itu bab, ya, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian yang terakhir khatimah, penutup. Al-babu tsani, bab yang kedua yang saya bagi Asrus Syafi'i, yaitu masa Imam Syafi'i. Wa tanawalat, dan meliputi, fihi, di dalam itu masa Imam Syafi'i, fihi kembali ke asar. Asar itu masa, wal asr demi masa. Wa tanawalat, dan meliputi, ini kalau dibacanya lazim, ya, maknanya lazim, meliputi. Tapi kalau dibaca wa tanawaltu, artinya saya dan saya menjelaskan. Yang enak bacanya wa tanawalat, ya, karena maknanya ini kayaknya lazim, ya. Lazim itu artinya nggak perlu maf'ul bih. Jadi bacanya wa tanawalat fihi az-zurufu, zurufu itu jadi fa'ilnya. Wa tanawalat, dan meliputi, fihi, di dalam itu asar, di dalam itu masa, apa az-zurufu, yaitu zurufu, ya. Atau boleh juga dibaca wa tanawaltu, dan saya jelaskan di dalam itu asar, di dalam tentang masanya Imam Syafi'i, az-zurufa, akan masa dan waktu, masa dan tempat dan waktu, ruang waktu, az-zurufa kalau dibacanya la mutaaddi, ya. Wa tanawaltu, jadi wa tanawala itu fiilnya, tunya itu dhamir ana, maf'ul bihnya az-zurufa, ya. Bisa begitu juga. Bisa juga wa tanawalat fihi az-zurufu, dan meliputi di dalamnya itu az-zurufu, yaitu ruang dan waktu. Wal awda'u, dan awda'. Awda' itu artinya tempat juga, sama awda'. Peletakan, awda', tempat-tempat. Wadu'a itu artinya meletakkan.
dan tempat-tempat, ya, fihi zuruf bisa bermakna ruang dan waktu, wal awdha dan tempat ini maksudnya bisa daerah-daerah tertentu, ya, di mana Imam Syafi'i itu nanti bertempat di mana, wal mulabasatu, dan begitu juga apa-apa yang bersentuhan dengan Imam Syafi'i, ya, baik berupa orang, berupa apa saja, ya, misalkan Imam Syafi'i pernah mampir di mana, kemana, ngapain, itu apa-apa yang bersentuhan dengan Imam Syafi'i. Siapa saja yang bertemu dengan Imam Syafi'i itu dibahas nanti. Allati ahatat, allati yang mana ahatat itu meliputi, ya, ahatat itu kembali ke zurufu wal awda'u wal mulabasat, ya. Ahatat itu domirnya hiya, allati. Jadi kembalinya ke az-zurufu wal awda'u wal mulabasat, tiga hal itu yang tadi. Yang mana meliputi itu zuruf wal awdha wal mulabasat itu bisyafi'i dengan Imam Syafi'i, ya. Atau kembali ke mulabasat boleh juga, apa-apa yang bersentuhan, ya. Allati ahatat, hal-hal yang bersentuhan, allati ahatat yang mana meliputi bisyafi'i akan Imam Syafi'i, dengan Imam Syafi'i. Wa bimazhabihi, dan apa-apa yang meliputi mazhabnya, ya. Jadi tempat-tempat, ruangan-ruangan, daerah-daerah, dan apa-apa yang bersentuhan, ya, yang mana itu semuanya meliputi hal-hal yang berkenaan dengan Imam Syafi'i dan mazhabi. Fatakallamtu, maka saya berbicara, fihi, di dalam itu bab, ya, anil fatrati, tentang masa, masa, allati yang mana masa itu, allati kembali ke fatrah, asya hidup, siapa yang hidup, ya, asya hidup, fiha di dalam itu fatrah, di dalam itu fatrah, siapa, al-Imam Syafi'i, yaitu al-Imam Syafi'i. Allati asya itu fiilnya, al-Imamu Asy-Syafi'i itu fa'ilnya, fiha itu dibalik, ya. Seandainya dibaca asya al-Imamu Syafi'i fiha. Minan nahiyati, dari sisi pertama as-siyasiyah, yaitu meliputi pemerintahan, ya. Imam Syafi'i hidup di zaman siapa? Pemerintahnya siapa saat itu? Khalifahnya siapa kalau seandainya masih ada khalifah? Wal ijtimaiyati, dan perkumpulan-perkumpulan, ya. Perkumpulan Imam Syafi'i itu berkumpul dengan siapa aja? Gurunya siapa? Muridnya siapa? Yang ngaji dengan beliau itu siapa aja? Majlisnya itu di mana aja? Itu, ya. Ijtima'. Was saqafiyati, dan saqafiyah itu pengajaran atau majlis-majlis saqafiyah. Saqafiyah itu majlis-majlis, ya, pengajaran saqaf. Wat tasyri'iyah, dan begitu juga tentang tasyri', yaitu hal-hal yang berkenaan dengan syariat, ya. Pada saat Imam Syafi'i hidup itu syariat itu berlakunya macam bagaimana, ya. Apakah pada saat Imam Syafi'i hidup itu pencuri masih dipotong tangan atau dipenjara, ya, kan gitu. Ya, bagaimana tuh masa-masa Imam Syafi'i, masalah syariatnya itu? Kan bisa aja di zaman Nabi itu pencuri dipotong tangan, kemudian zaman Khalifah kemudian berubah, kan bisa aja. Nah, pada zaman Imam Syafi'i, anjing itu hukumnya gimana? Najis atau enggak najis? Nah, najisnya berat atau ringan, itu berpengaruh kepada cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi setiap orang mau mengambil keputusan atau mengambil dalil atau mengambil suatu ijtihad itu dipengaruhi juga oleh masa, guru, ya, pengaruh itu. Bagaimana beliau mengambil dalil, seberapa banyak hadis, seberapa banyak perkumpulan beliau. Semakin banyak perkumpulan, semakin banyak ketemu guru, semakin banyak ketemu murid, makin terasa. Karena beliau punya keputusan begini, makin luas, ya. Secara fakta, Imam Syafi'i adalah mujtahid atau imam dari salah satu imam 4 yang paling banyak berpindah-pindah tempat, ya. Itu mempengaruhi bagaimana Imam Syafi'i kemudian di akhir hidupnya menutup mazhab, ya, membulatkan keputusan.
berijtihad terakhir bagaimana tuh nanti di mazhabnya yang jadid, yang baru. Wa ma sada dan ma apa-apa ya. Wa ma sada dan apa-apa, sada yang memimpin, hiha di dalam itu fatrah, masa, min ara'in daripada pandangan-pandangan, aqaidiyatin yang bersifat akidah, wa fiqhiyatin yang bersifat fikih ya. Kalau ada kalimat-kalimat iyah ya, aqaidiyah, muhammadiyah, fiqhiyah. Nah, kalau ada iyah itu ada ya nisbat sama tak marbutah, itu biasanya maknanya sifat ya. Aqaidiyah yang bersifat gitu, yang berkenaan dengan akidah, wa fiqhiyah dan yang bersifat fikih, yang berkenaan dengan fikih ya. Kayak misalkan gini, al-ummatul Muhammadiyah, yaitu umat yang Muhammadiyah. Maksudnya apa? Orang yang mengikuti Nabi Muhammad secara benar, secara lempeng, secara lurus sesuai dengan sunnah-sunnah Muhammadiyah. Dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Muhammadiyah yang bersifat gitu, yang bersifat mengikuti Nabi Muhammad. Pokoknya kalau ada iyah itu namanya ya nisbat, aqaidiyah. Asalnya aqaid ya, aqaid dan fikhi udah cukup. Tapi ditambahin iyah ya. Ditambahin ya dan ta, aqaidiyah, fiqhiyah, itu artinya yang bersifat akidah dan bersifat fikih. Maksudnya apa? Wa masada dan apa-apa yang memimpin, yang mengungguli di dalam itu masa Imam Syafi'i daripada pandangan-pandangan bersifat akidah dan fikih. Maksudnya Imam Syafi'i bagaimanapun hebatnya tetap dipengaruhi pada suatu masa di mana itu bersentuhan dengan pemerintahan, perkumpulan dan mazhab-mazhab ya. Jadi pada saat Imam Syafi'i hidup itu mazhab apa yang paling unggul? Mazhab apa yang paling dominan? Gitu. Yang berkenaan dengan akidah atau fikih. Apakah secara akidah Imam Syafi'i dulu hidup di tengah-tengah Mu'tazilah atau Syiah atau Ahlussunnah wal Jamaah? Kan gitu. Sementara pencetus Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai dikenal mulai didirikan suatu bentukan atau disusun suatu kitab mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah itu tahun ke-300 Hijriyah, berarti di bawah Imam Syafi'i, yaitu oleh Abu Hasan Asy'ari yang dibilang Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kita ikutin kebetulan di sini di Indonesia. Abu Hasan Asy'ari itu imam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengikutnya dibilang Asy'ariyah, yaitu pengikut Imam Asy'ari. Tapi Imam Asy'ari itu hidup setelah Imam Syafi'i. Ngerti nggak nih maksudnya? Jadi apakah Imam Syafi'i itu dulu hidup secara Mu'tazilah atau Syiah atau Ahlussunnah atau Mujassimah dan lain-lain, itu ada akidah. Jadi kalau di dalam mazhab akidah itu beda sama mazhab fikih. Kalau mazhab fikih kita kenalnya Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i kan. Nah kalau akidah itu maksudnya nanti ada Mu'tazilah. Contohnya Mu'tazilah itu siapa? Mu'tazilah adalah orang yang memisahkan diri dari kelompoknya Imam Hasan Al-Basri. Yang mana Imam Hasan Al-Basri ya pada tahun 110-an kira-kira itu Imam Hasan Al-Basri adalah imam Masjid Nabawi, imam besar Masjid Nabawi. Nah ada kaum yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan Imam Hasan Al-Basri, salah satunya tentang azab kubur ya. Azab kubur, dibilang azab kubur itu enggak ada. Artinya orang-orang Mu'tazilah tidak percaya adanya azab kubur ataupun nikmat kubur, karena menurut mereka enggak masuk akal, gampangnya gitulah ya. Kemudian mereka ini karena pikirannya dangkal atau mereka berfilosofis atau bagaimana atau pemahaman agamanya kurang, akhirnya memisahkan diri dari Imam Hasan Al-Basri. Nah disebut Mu'tazilah. Imam Hasan Al-Basri punya majlis di Masjid Nabawi, mereka ini minggir, bikin majlis sendiri nih, karena Masjid Nabawi kan luas tuh, bikin pengajian sendiri, bikin kelompok sendiri. Imam Hasan Al-Basri bikin pengajian, dibikin juga. Ya lupa saya nama pendirinya tuh, kalau nggak salah Wasil bin Atha, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Wasil bin Atha Mu'tazilah itu, atau siapa nanti baca lagi. Nah Wasil bin Atha ini bikin pengajian lagi
yang membahas tidak percaya adanya azab kubur atau nikmat kubur. Sementara Imam Hasan Al-Basri sebagai orang yang pemahamannya luas itu mengatakan adanya nikmat kubur dan azab kubur berdasarkan Quran dan hadis, dikupas sama dia. Nah, kalau orang Mu'tazilah nggak paham, nggak sampai ke situ pikirannya, maunya yang rasional, akhirnya mereka memisahkan diri. Nah, itu berpengaruh tuh. Nah, pada zaman Syafi'i itu yang dominan aliran apa? Kayak kita di sini, ya. Kita di sini hidup di Indonesia. Kalau seandainya di Indonesia dari dulu, ya, dari dulu seandainya di Indonesia dikuasai, contohnya salah satunya misalkan nama Wahabi, mungkin kita jadi Wahabi, mungkin, ya. Karena yang kita anggap paling benar itu adalah Wahabi, yang lain aliran baru, kan gitu kan? Ya, di Indonesia misalkan udah ada yang namanya kelompok yang ini bid'ah, ini musyrik. Misalkan Indonesia seperti Arab gitu, misalkan nggak ada cerita raja-raja, nggak ada tuh patung Borobudur, nggak ada patung Dewi Kuan Im, misalkan, ya. Nggak ada cerita-cerita dari India, wayang, Dewa Wisnu segala macam. Nggak ada cerita Rama dan Sinta misalkan, ya. Nah, kita pasti menganggap aliran yang datang kemudian kita bilang aliran sesat, aliran baru, paham kan? Nah, karena kebetulan di Indonesia ini, ya nggak kebetulan, maksudnya takdir. Kita ditakdirkan hidup di Indonesia dan banyaknya kerajaan sebelum adanya Islam. Kemudian banyak budaya bercampur dari luar, dari India, dari mana aja, dari Pakistan, dari Cina, ya kan? Kemudian dari Arab juga bersatu di Indonesia, maka kita menjadi Islamnya Islam, ya, yang toleransi terhadap budaya. Nah, sehingga ada aliran baru seperti misalkan Salafi Wahabi, kita bilang aliran sesat. Karena kita udah kental dengan budaya yang kita sudah pahami ini benar, gitu, paham nggak? Udah gitu didukung dengan agama Islam yang punya dalil-dalil yang mendukung adanya budaya, boleh wayang, boleh batik, kan gitu. Nah, itu mana yang dominan tuh? Nah, kalau kita sekarang dominan ya Ahlussunnah wal Jamaah versi kita, versi Abu Hasan Asy'ari. Katakanlah kalau di ormas itu NU dan Muhammadiyah, kebetulan kita ada di lingkungan Indonesia yang dominan dikuasai mereka nih. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya kalimat wa masada fiha. Maksudnya gitu, ya. Jadi wa masada fiha, apa-apa yang unggul di dalam fatrah, di dalam masa Imam Syafi'i hidup itu daripada pandangan-pandangan berupa akidah dan berupa fikih. Kalau fikih jangan ditanya, emang Imam Syafi'i itu pasti belajar sama Imam Malik dan Imam Hanafi, ya, pasti yang terkenal dua mazhab itu. Walaupun ada juga mazhab di luar itu ada, namanya juga daerah itu terlalu luas kan, zaman dulu belum ada teknologi yang cepat, ya. Yang namanya orang beragama pasti campur aduk. Kayak contohnya kemarin kita ngomongin kunut, ya. Kunut subuh Imam Malik sebelum ruku. Tapi ada sebagian Imam Syafi'i yang harusnya kunutnya setelah ruku pas istidal, habis istidal, malah kunutnya sebelum ruku, ya kan? Jadi mengatasnamakan Syafi'i tapi ngikutnya mazhab Maliki, kan bisa aja. Bukan karena mereka tidak paham atau mana, justru karena keterbatasan waktu dan tempat jauh-jauh, mau ngapa-ngapain harus pakai kuda, harus pakai onta atau jalan kaki berbulan-bulan, sehingga masuk informasi itu ya lama gitu kan. Kecuali di situ ada imam besar yang memang membimbing mereka. Nah, Imam Syafi'i ini karena perjalanannya banyak, sering keluar negeri, berpindah-pindah tempat, sehingga Imam Syafi'i itu sangat luas. Itu yang menentukan beliau itu bagaimana nanti. Dan beliau juga bersentuhan dengan akidah kayak gimana pada masa hidupnya, itu nanti dibahas, ya. Dan fikihnya kayak gimana gitu nanti dibahas di situ. Itu pengaruh kepada Imam Syafi'i. Jadi nggak ada orang yang begitu ujuk-ujuk aja tiba-tiba jadi alim, ya. Pasti ada pengaruh dari sekitarnya. Manusia namanya makhluk apa? Makhluk sosial, bukan makhluk individu. Nggak bisa hidup sendiri. Jadi biar bagaimana seorang imam sebesar Imam Syafi'i tetap dipengaruhi oleh dari luar, faktor-faktor dari luar. Makanya kita bersyukur kalau hidup di tengah lingkungan yang baik, yang bagus. Harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jangan sampai berubah. Kalau berubah kitanya juga goyang. Ya. Selama kita jaga, kita lestarikan ini Islam, cara ngaji, nahu, sorof, cara sholat, ya kan? Fikihnya kita jaga. Selama kita jaga, itu namanya kita nanam buat anak-anak ke bawah nanti. Kalau kita udah nggak ada, itu jadi tanaman, ya. Karena berpengaruh, berdampak kepada mereka. Nanti mereka nyontoh tuh. Dulu saya masih kecil kalau sholat di sini tuh Nurul Ikhlas begini, jadi bahan cerita, ya. Dan itu jadi hujah, jadi dalil juga.
ma'a bayani mauqifil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu minha, ma'a disertai bayani penjelasan mauqiful Imam Syafi'i, yaitu pendapat atau pandangan Imam Syafi'i minha tentangnya ya. Jadi Imam Syafi'i walaupun dipengaruhi oleh beberapa faham akidah dan fikih, Imam Syafi'i juga punya mauqif. Mauqif itu apa? Mauqif itu diambil dari kata diam, wukuf, mauqif, diam. Artinya begini, ketika adanya pendapat, Imam Syafi'i itu bisa motong, ceter. Saya pilih yang ini, saya pilih yang ini. Menurut saya ini begini, menurut saya ini begini. Akhirnya jadi kayak gimana? Itu namanya mauqif. Bagaimana kita memandang, misalkan sudut pandang pemerintah saat ini, kita pandangnya begini, namanya mauqif, cara mandang. Diambil dari kata berdiam, berdiam itu stop di situ. Imam Syafi'i bisa motong. Oh ini bagus, ini tidak, ini harus diikutin, ini tidak. Ya, ini harus dilestarikan, ini tidak. Ya, kayak gitu namanya mauqif, pandangan. Wa khassatan dan khususnya, khassatan khususnya. Ini biasanya maknanya hal, dan halnya khususnya khassatan. Mauqifuhu pendapatnya, mauqifuhu pendapatnya, pendapat Imam Syafi'i maksudnya, hu-nya itu Imam Syafi'i. Tajahu, ini saya cari di kamus adanya jaha ya jahu, tajahu, bukan tujahu tapi tajahu. Tajahu madhhaba ahli ar-ra'yi wa madhhaba ahli al-hadisi. Wa khassatan dan khususnya, halnya khususnya, mauqifuhu yaitu pandangan Imam Syafi'i, tajahu yang menjadi perantara. Nah, ini penting. Menjadi perantara, menjadi tali penghubung, tajahu yang memerantarai, yang menghubungkan gitu. Maksudnya menjadi tali penghubung. Madhhab ahli ra'i, antara madhab ahlur ra'i, madhab yang rasional. Rasional itu pandangan maksudnya, ra'i itu pandangan. Wa madhhab ahli hadisi, dan madhab ahlul hadis ya. Madhab ahlul hadis, madhabnya Imam Malik. Kalau madhab ahlur ra'i, madhabnya Imam Hanafi ya. Ra'i itu apaan sih? Ra'i itu memandang bagusnya ya. Bagusnya begini, bagusnya begitu, itu namanya ra'i. Salah satu contohnya adalah Imam Malik. Imam Malik sebenarnya ahlul hadis. Dia punya hadis bagus, sahih, kuat hadisnya, tak terbantahkan. Beliau punya kitab Al-Muwatta yang paling terkenal. Kitabnya banyak tapi paling terkenal Al-Muwatta, isinya hadis. Nah, walaupun beliau ahli hadis, berpandangan dengan cara pandang hadis, tapi suatu waktu beliau melihat ahlul Madinah itu sholat tidak membaca bismillah ketika Fatihah, atau tidak membaca secara jahar, bacanya sir misalkan. Nah, ada yang bilang sir, ada yang bilang tidak baca. Tidak baca itu dalam arti nggak kedengeran bismillahnya. Nah, Imam Malik itu akhirnya ngikut ahli Madinah, yaitu sama-sama tidak membaca bismillah atau tidak membacanya dengan keras. Itu namanya ra'i. Ra'i itu artinya memandang ya. Wah, kata Imam Malik ini ternyata orang-orang Madinah itu kan tabi'in ya. Tabi'in kemudian tidak baca bismillah jahar. Berarti kalau gitu hadisnya saya tinggalin aja dah. Walaupun saya tahu ada hadis tentang bismillah, Nabi baca Fatihah pakai bismillah, ada hadisnya memang. Akhirnya kata Imam Malik, saya tinggalkan hadis ini, saya ngikut ahli Madinah, yaitu tidak membaca bismillah ketika Fatihah. Itu namanya ra'yu, pemandangan ya, sudut pandang. Karena yang dilihat itu nggak baca bismillah, namanya ra'yu. Kalau hadis ya hadis tekstual ya, hadis. Misalkan begini, orang mati ninggalin sholat gitu, hadisnya nggak ada tuh fidyah, maka nggak boleh fidyah, bolehnya diganti sama anaknya, sama walinya gitu. Namanya hadis, karena hadisnya memang tidak ada. Tapi ada lagi pendapat, oh hadisnya ada tapi marfu, bukan hadis dari Nabi tapi dari sahabat, yaitu salah satunya Abdullah bin Abbas ya, mengatakan boleh di fidyah. Itu namanya ra'i. Akhirnya kata Imam As-Subki, itu nanti disebutin nama dia ada di bawah, As-Subki. Akhirnya kata Imam As-Subki, boleh orang yang ninggalin sholat, ninggalin puasa, boleh di fidyah, bayar pakai beras sekian mud ya.
Begitu, itu namanya ra'yu. Kalau hadis, hadisnya nggak ada fidyah, adanya ganti. Anaknya itu harus gantiin puasanya sama sholatnya, dikodoin, kirimin pahalanya buat si mayit. Nah, itu adanya kayak gitu hadisnya. Gitu. Jadi berbeda pandangan antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Nah, Imam Syafi'i bisa menghubungkan dua itu, hebat. Hebatnya Imam Syafi'i. Itu namanya mauqif, cara pandang Imam Syafi'i. Jadi filosofinya kata-kata mauqif itu begini, ada pendapat dari kanan, pendapat dari kiri, dia diem di tengah-tengah, bisa memandang bagaimana cara ngambil keputusan nih, saya dengerin kanan atau dengerin kiri atau gimana nih, gitu. Ambil jalan tengah, itu namanya mauqif. Jadi nggak ikut sono, nggak ikut sini, dia punya dalil tersendiri untuk memutuskan itu, namanya mauqif, itu filosofisnya. Mauqif artinya diem, tapi diartikan juga pendapat. Diambil dari kata wukuf. Al-babu salisu, dan bab yang ketiga, kata pengarang kitab, mazhabus Syafi'i. Nah, ini yang paling panjang pembahasan, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Karena kitab ini ngomongin mazhab Imam Syafi'i, qadim dan jadid, mazhab baru, mazhab lama dan mazhab baru. Wa yashtamilu, dan meliputi, ala salasati fusulin, atas 3 fasal. 3 fasal. Fasal itu arti aslinya kelas, ya, 3 kelas. Tapi fasal itu yang dimaksud 3 pembahasan. Dulu kan amamal fasli, di depan kelas fasal. Tapi kalau fasal kita tahu apaan fasal. Fasal 1, fasal 2, kalau ngaji Simtud Durar fasal 1, fasal 2. Fasal itu udah bukan diartikan kelas kalau di kitab, tapi hampir sama kayak bab, ya. Tapi kalau bab itu lebih lebar, kalau fasal itu lebih dalamnya bab, ya. Jadi ada bab, ada fasal. Di dalam sebuah kitab ada namanya bab. Di dalam bab ada namanya fasal. Jadi fasal itu dalaman bab, ya. Ada kitab, ada bab, ada fasal. Di dalam kitab ada bab, di dalam bab ada fasal. Fasal itu 1, 2, 3. Kayak tadi ngomongin al-babus salis, bab yang ketiga. Nah, meliputi 3 fasal. Berarti kan fasalnya ada di dalam bab. Ya. Bab itu gerbangnya, fasal itu kelasnya. Gerbang sekolah sama kelas, beda kan? Ini sudah pembagian yang lebih rinci. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, kelas yang pertama. Fasal udah artinya aja fasal gampang. Usul Syafi'i, tentang usul Imam Syafi'i. Usul apa tuh? Akar fikih. Jadi nanti ada fikih, ada akar fikih. Nah, beda tuh. Ada fikih, ada usul fikih. Nah, usul yang dimaksudnya usul fikih. Usul Syafi'i maksudnya adalah usul fikih. Nanti juga lama-lama tahu maksud usul fikih itu apa. Jadi ada istilah fikih, ada istilah usul fikih. Bedanya apa sih? Kalau fikih sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Karena yang namanya fikih ngomongin hukum, halal haram, boleh enggak, ya, terlarang atau tidak, makruh atau gimana, ya, sunnah apa wajib, itu namanya fikih. Nah, kalau ilmu usul itu ada setelah zamannya ulama, setelah zamannya tabi'in, yaitu zaman ulama pembaharu. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Walaupun sebelumnya sudah ada usul-usul sebelum Syafi'i, tapi salah satu yang membukukan ilmu usul fikih yang pertama yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau usul itu begini, karena banyaknya simpang siur tentang fikih, tentang informasi fikihnya Nabi, bagaimana sholatnya, ya. Misalkan turunnya rukuk duluan apa, misalkan turun sujud itu dengkul duluan apa tangan duluan. Nah, itu kan namanya fikih, ya. Kemudian diusul, ditarik, ya, ke akarnya, dicari usulnya. Pentingnya sholat, intinya sholat itu apa? Gitu. Jadi ternyata itu masalah cabang, masalah fikih. Tapi kalau ditarik ke usul, dua-duanya jadi benar. Duluan dengkul yang turun ketika sujud apa duluan tangan? Itu kan jadi perdebatan. Ya. Oh, katanya kalau yang turun tangan berarti dengkul duluan bid'ah, katanya kayak onta turun gitu. Mirip dengan onta kalau duduk katanya. Ada yang bilang dengkul duluan dong, bukan tangan. Kalau tangan duluan kayak onta duduk. Dua-duanya bilang kayak onta duduk. Jadi yang benar yang mana nih, kan gitu. Ambillah usul fikih. Atau yang dimaksud cara pengembangan hukum, ya. Hukumnya ini khomer, bukan khomer, misalkan ngomongin alkohol. Alkohol ini halal apa haram? Oh, jelas-jelas haram dong, karena kalau minum alkohol pasti mabok. Nah, yang jadi masalah sekarang najis apa suci? Kalau haram sih jelas haram karena dimakan, karena kalau dikonsumsi bisa merusak badan, memabukkan alkohol. Tapi yang jadi masalah najis apa suci ini alkohol. Sementara kita kalau pakai minyak wangi rata-rata pakai
alkohol. Gimana tuh? Kan gitu. Nah, itu namanya usul. Sebenarnya hukum asalnya gimana tuh alkohol? Oh, ternyata kata para ulama alkohol bukannya najis tapi suci, karena ada ceritanya sahabat itu sebelum sholat pernah mecahin botol minuman, minuman alkohol maksudnya dipecahin di depan masjid. Kalau itu najis pasti Nabi ngomel, pasti melarang Nabi jangan pecahin di situ karena itu najis, nanti keinjak sama orang. Ternyata tidak, sahabat mecahin botolnya di depan masjid, berarti alkohol suci. Makanya minyak wangi nggak perlu ditandain alkohol, ya emang boleh pakai alkohol. Ya, sholat pakai minyak wangi Eropa tuh yang disemprot ya boleh-boleh aja, karena sebagian ulama bilang itu suci, tidak najis. Tapi suci bukan berarti boleh dimakan, bukan berarti boleh diminum. Sama aja kayak misalkan gini, batang pohon suci. Ya, siapa yang bilang batang pohon najis? Pasti suci. Coba makan, mau nggak? Belum tentu orang suruh makan mau. Jadi bukan berarti yang suci itu terus boleh dimakan. Beda suci sama najis, sama halal sama haram itu beda bab, beda fasal. Ya. Tidak semua yang suci maksudnya boleh dimakan. Itu maksudnya. Usul Syafi'i yaitu usul fikih, usul Imam Syafi'i. Waqad takalamtu dan sungguh aku membahas, waqad takalamtu dan sungguh aku berbicara, membahas maksudnya. Fihi di dalam itu usul, di dalam itu fasal maksudnya. Di dalam itu fasal yang pertama, masadirul ahkami syar'iyyati 'inda Syafi'i. Masadir dasar-dasar al-ahkami hukum-hukum asyariyati yang berupa syariat, hukum-hukum syariat inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i, wahiyya al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Ada 4 tuh. Yang pertama kitab, kedua sunnah maksudnya hadis, wal ijma' dan ijma' konsensus kesepakatan ulama, wal qiyas dan analogi. Qiyas itu analogi itu nyamain maksudnya. Jadi ada 4 dasar mazhab Imam Syafi'i di dalam ilmu usulnya, yaitu kitab, sunnah, ijma dan qiyas. Ini dulu yang 4 dasar. Sebenarnya ada 6 lagi, ada 10 nanti. Usul itu ada 10 aslinya. Tapi di dalam pengambilan dasar Imam Syafi'i tidak lepas dari yang pokok 4, kitabullah, Quran, sunnah, hadis, ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama jumhur, maksudnya ulama yang sangat banyak yang terkenal, wal qiyas dan analogi, disama-samain. Wa maratibuha fil istidlali wa ra'yihi. Wa maratibuha fil istidlali wa ra'yuhu. Wa maratibuha fil istidlali wa ra'yuhu fin nasikhi wal mansukhi. Ra'yuhu fin nasikhi wal mansukhi. Boleh juga dibaca kasrah tuh, dibaca khafat ya. Misalkan wa marati biha boleh juga ya. Karena diambil dari an, yang atas tuh an masadiril ahkam, tapi boleh juga dibaca maratibuhu karena ada huwa, ada hiya di depan. Atau ini jadi mubtada baru, wa maratibuha fil istidlal. Ini setahu saya wawunya itu wawu atof masih. Kalau wawu atof berarti diambil dari an, dari atas tuh. Berarti bacanya wa marati biha fil istidlali wa ra'yihi fin nasikhi wal mansukhi. Kalau diambil dari an yang di atas tuh. Harus paham alasan-alasannya. Makanya enaknya pakai pensil sebenarnya gitu. Kalau pakai pulpen terlalu rebek. Ya boleh juga, yang penting rapi cara nulisnya. Wa marati biha, boleh itu cara bacanya boleh 2. Wa marati buha atau marati. Wa marati biha fil istidlali wa ra'yihi fin nasikhi wal mansukhi wal masalihil mursalati. Wal masalihil mursalati. Wal istihsan wa qawli sahabati wa amali ahlil madinati. Nah, ini penting ya. Wa maratibiha, bacanya gitu aja biar lebih nyambung dari atas, dari an ya. Wa maratibiha, jadi wawunya wawu ataf ya. Wawu ataf dari an masadiril ahkam wa maratibiha.
Itu lempengan itu ke atas tuh, an masadiril ahkam wa maratibiha, ke sini ke bawah. Wa maratibiha, dan tertibnya, dan tentang tertibnya, ya. Wa maratibiha, dan tentang tertibnya, maratib susunan, dan tentang tertibnya, hanya itu kembali ke usul Syafi'i, atau tentang masadir bisa juga. Usul lebih pas ke usul, ya. Wa maratibiha, dan tertibnya usul Syafi'i itu fil istidlali, dalam mengambil hukum. Wa ra'yihi, dan pandangannya Imam Syafi'i. Nah, kalau ini hi-nya kembali ke Imam Syafi'i. Wa ra'yihi, dan bagaimana pandangan Imam Syafi'i fin nasikhi wal mansukhi, di dalam hal nasakh mansukh. Ada istilah nasakh mansukh, harus tahu nih. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Apaan sih maksudnya? Misalkan ada ayat, dengerin. Ada ayat tentang khamar. Zaman dulu, zaman Nabi, sahabat itu dilarang itu pelan-pelan, bertahap. Tidak langsung turun ayat kemudian mengatakan khamar itu haram. Jadi sahabat Nabi dulu sebelum sholat mereka mabok, termasuk Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab memang kebiasaannya itu mabok. Sebelum sholat mereka mabok. Nanti begitu lagi sholat ngaco tuh, baca Qurannya, ya, karena mabok, udah sempoyongan. Akhirnya Nabi bilang, nih sholat ngapa begini banget sih, berantakan banget, ya. Lagi mabok, mereka nggak sadar ngomong apa, ya. Tapi ngikutin Nabi gerakannya, tapi kayak orang leor gitu. Nah, namanya juga orang mabok, beler. Nah, kemudian sama ayat Quran dilarang lagi secara pelan-pelan. Artinya ayat Quran kemudian ngomong begini, kalau kalian mau sholat jangan mabok. Jangan sampai kalian mengucapkan apa yang kalian tidak paham. Nah, kemudian maksud sahabat, oh berarti habis sholat boleh mabok dong. Nah, mabok tuh, habis sholat kemudian baru mabok. Begitu masuk waktu sholat mereka berhenti tuh, yang namanya mabok. Artinya walaupun orang lagi mabok tetap harus berhenti kalau udah azan. Jangan sampai nanti lagi sholat ngaco, ngablok. Ya. Kemudian sahabat maboknya habis sholat, keluar masjid itu dan nenggak lagi dulu. Itu dua tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, beberapa bulan katakanlah gitu, turun wahyu tegas, ya. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Kemudian larang tuh jelas. Fajtanibuhu. Kemudian nama Allah disuruh jauhin, berhenti total dah tuh. Itu namanya nasakh mansukh. Jadi ayat yang pertama yang bilang mabok boleh habis sholat itu dihapus sama ayat terakhir. Tapi ayatnya nggak dibuang, nggak, di dalam Quran nggak dibuang. Itu tetap, ya, karena kalamullah nggak mungkin dibuang. Tapi walaupun ada ayatnya, tapi tertutup dengan ayat yang terakhir. Ya, jadi dilihat tuh ayat mana yang paling dulu. Makanya pentingnya tahu ayat mana paling dulu turun, mana ayat yang belakangan turun. Ayat yang paling dulu turun cenderung bisa dihapus, artinya tidak berlaku. Kan ada tuh undang-undang yang tidak berlaku, undang-undang pemerintah, ya kan, direvisi, ya kan, ada. Tapi undang-undangnya nggak dihapus, nggak bisa buat kenangan, dibikin tuh buku UUD 45 misalkan, tahun berapa keluaran itu, nah tahun sekian kan keluar lagi, beda lagi isinya. Itu namanya nasakh mansukh. Orang seluruh dunia niru begitu. Orang seluruh dunia bikin hukum negara atau hukum apa aja, hukum kerajaan, pasti niru Al-Quran tuh pasti. Itu namanya ilmu nasakh mansukh. Salah satunya ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Kitab Al-Itqan itu ngomongin mana yang lebih dulu. Nanti ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ada ayat yang turun di Mekah, ada ayat yang turun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah potensinya itu mansukh, dihapus atau ditiban. Ayat yang turun di Madinah potensinya sebagai nasikh, penghapus atau pembaharu. Gitu. Pentingnya mengetahui mana ayat yang turun di Mekah, mana ayat yang turun di Madinah, mana Makkiyah, mana Madaniyah, mana yang awal, mana yang akhir. Gitu. Itu penting itu. Itu Imam Syafi'i sangat paham itu. Sangat paham itu pentingnya, ya. Dan beliau sangat memahami itu. Paham bahasa Arab, paham nasakh mansukh. Itulah kehebatan Imam Syafi'i. Wal masalihil mursalah. Wal masalihil mursalah. Masalih itu kebaikan, ya. Masalih kebaikan atau perbaikan al mursalah yang
yang berlaku. Al-masalih kebaikan atau perbaikan, perbaikan lebih enaknya perbaikan. Wal masalih dan perbaikan al-mursalah yang dianggap penting, yang berlaku, yang dianggap penting, yang dianggap perlu. Al-mursalah. Masalih itu artinya maslahat. Kita udah tahu kan artinya maslahat. Ini saya melakukan ini demi maslahat umat gitu. Apa artinya itu maslahat? Demi kebaikan, ya, kebaikan umat. Wal masalihil mursalah, dan bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang masalihil mursalah. Ini salah satu asas atau salah satu dasar pengambilan hukum dalam ilmu usul fikih. Ya, kita belum belajar sampai situ. Ada tuh kitabnya namanya Kitab Ilmu Usul Fikih, keluaran salah satunya Abdul Wahab Khalaf. Itu keluaran orang Mesir. Ya. Itu dulu zaman paman kita tuh, itu di SMA Fatihah masih dikaji tuh ilmu usul fikih. Sekarang udah nggak ada, karena gurunya yang ahli udah nggak ada. Kalau di Fatihah ada ulama besarnya, syekhnya, pasti masih diberlaku itu. Ilmu usul fikih dulu dikaji di SMA Fatihah, sekarang udah nggak. Semakin maju pendidikan malah semakin mundur masalah agamanya. Harusnya dilestarikan itu, karena guru-gurunya nggak ada yang sampai ke situ, nggak ada yang nerusin. Banyak sekolah ninggalin itu. Sekarang madrasah udah susah ninggalin itu. Kecuali madrasah diniyah, madrasah agama Islam, itu adanya di kampung-kampung. Sekolahnya siang biasanya. Itu ada tuh ilmu usul fikih. Ini salah satu asas atau dasar ilmu usul fikih. Jadi bisa dikatakan yang kelima nih. Ya. Jadi kitab sunnah ijma qiyas, yang kelima masalihil mursalah, maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu salah satunya kayak ini, kayak ngomongin cerai. Cerai zaman Nabi itu at-talaq marotain, tolak itu 2 kali. Ya, cerai. Cerai itu maksudnya 2 kali itu gimana? Orang nyeraiin talak 1 bisa rujuk balik. Nyerain lagi yang kedua bisa rujuk lah lagi. Itu udah 2 kali dihitung. Sekali lagi dia nyerain bininya udah jatuh talak 3, nggak boleh balik lagi. Tapi zaman Umar bin Khattab, karena Islam udah lebar, kemudian Islam bercampur dengan budaya lain, budaya Yunani, budaya Mesir, budaya Syam, budaya Eropa, Andalusia, Spanyol. Akhirnya orang tuh karena cara berpikirnya udah maju, dia udah mulai seenaknya tuh main cerai-ceraiin bininya. Ya, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit marah, dikit-dikit cerai, marah dikit ngomong cerai, marah dikit ngomong cerai. Kata Umar bin Khattab, nih bahaya nih kalau begini terus ya. Kasihan perempuan diceraiin, digantung ya. Kan kasihan kalau diceraiin kan nggak disentuh ya. Sementara dia masih mau balik, udah satu saat dia mau rujuk dirujuk seenaknya. Perempuannya lagi sakit hati, tahu-tahu dia mau rujuk. Nah, giliran lagi pengen ya dirujuk, gitu. Giliran lagi malah diceraiin, ntar pengen lagi rujuk lagi. Kata perempuan nih, kalau begini terus nih, perempuan murah banget nih. Akhirnya kata Umar bin Khattab, sekarang orang saya tegaskan, gitu kata Umar bin Khattab. Sekarang orang yang ngomong talak 3 1 kali ngomong, nggak perlu nalak 3 kali, ya sekali ngomong saya talak kamu 3, saya talak kamu talak 3, itu 1 kali ngomong kata Umar jatuh talak 3. Jadi nggak perlu nunggu 2 kali. Kalau zaman Nabi orang talak cerai besok balik, talak cerai besok balik. Bukan besok dalam arti besok benar, maksudnya sebulan balik, 2 bulan balik, bini udah tenang, tahu-tahu lakinya balik lagi. Mending kalau lakinya bener tukang mabok, dikit-dikit cerai, tukang mabok, pengangguran lagi, marah-marah mulu, kerjanya tidur doang. Bininya diceraiin, besok sebulan kepengen lagi biologisnya naik, pengen dirujuk lagi, bininya udah tenang dirujuk lagi, bininya udah pulang ke rumah orang tuanya diambil lagi, kan begitu. Kata Umar nih kalau begini ribet nih Islam nih, bisa citra Islam jadi jelek. Kata Umar bin Khattab, sekarang saya tetapkan orang yang ngomong talak 3 sekali ngomong jatuh talak 3, nggak perlu nunggu. Berarti kan merubah Quran tuh. Ya. Tapi tujuan Al-Quran, nah ini penting nih, tujuan Al-Quran tidak lain adalah masalihil mursalah. Nah, tujuan yang dilihat. Nah, itu namanya ilmu usul fikih. Secara fikih, Quran ngomong talak 2 kali. Maksudnya yang ketiga namanya talak 3. Talak yang benar yang boleh rujuk itu 2 kali. Itu fikihnya, Qurannya. Tapi tujuan dari fikih tersebut adalah maslahat mursalah. Jadi yang diambil tujuannya. Nah, tujuan itu namanya usul fikih. Udah paham belum? Paham tuh, itu namanya usul. Usul itu akar, diambil akarnya. Tujuan Quran ngomong itu apa? Pasti untuk kepentingan masyarakat, untuk ketenangan batin kaum muslimin, terutama perempuan. Ini kalau begini talak cerai namanya penghinaan nih. Akhirnya kata Umar bin Khattab, siapa yang ngomong talak 3 1 kali ngomong jatuh talak 3. Walaupun baru ngomong sekali, tapi ngomong sekalian saya talak 3, langsung talak 3, nggak boleh balik lagi. Gitu. Hebat nggak tuh? Itu namanya perubahan hukum. Itu namanya ilmu usul fikih.
Wal istihsan, istihsan ini maknanya luas lebar ya, lebar banget. Artinya dipandang baik, sesuatu yang dipandang baik. Ya istihsan itu lebar. Salah satunya kayak kita lah mauritan, hadrohan itu namanya istihsan. Walaupun nggak semua aliran Islam setuju adanya istihsan. Termasuk Imam Syafi'i nanti ada bahasannya di tengah. Imam Syafi'i sendiri nggak setuju adanya istihsan. Tapi ashab Syafi'i ke bawahnya akhirnya memunculkan itu sebagai salah satu ilmu usul fikih, dasar-dasar hukum. Wa qawli sahabati. Wa qawli sahabati dan pendapat sahabat. Maksudnya apa pendapat sahabat? Maksudnya salah satu dasar pengambilan hukum Imam Syafi'i adalah salah satu perkataan sahabat. Contohnya sholat tarawih 20 rakaat. Nah, ala mazhab Imam Syafi'i secara asli adalah sholat tarawih yang ngikutin Umar bin Khattab. Walaupun Nabi bilang tidak ada batasan khusus. Ya, akhirnya ada kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i sholat tarawih minimal 2 rakaat, paling banyak tak terhingga. Itu bijaksana tuh. Tapi kalau memakai perkataannya qaulus sahabah, sholat tarawih nggak ada kecuali 20 rakaat paling sedikit. Kalau mau nambahin bagus, tapi kalau kurang kalau bisa jangan. Itu namanya qaulus sahabah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab yang membentuk itu, dan itu orang udah sepakat, udah setuju. Jadi kalau secara kasar kagak ada tuh tarawih 8 rakaat sebenarnya, adanya 20. Kenapa? Yang tarawih 8 rakaat mengaku ngikutin Nabi, sementara ada qaulus sahabah penutup yaitu Umar bin Khattab. Terakhir Umar bin Khattab ngomong tarawih 20 rakaat dan dilakukan secara serentak berjamaah, nggak boleh di rumah masing-masing. Berarti yang penutup sebenarnya adalah qaulus sahabah. Nah, itu bisa dibandingkan tuh, ikutin yang Nabi apa ikutin Umar nih. Kalau kata orang yang merasa benar mungkin ikutin Nabi lebih afdal. Tapi kan Nabi udah bilang ikutilah sahabat-sahabat saya. Hadisnya banyak itu dengan lafaz yang berbeda-beda. Itu penting ya, walaupun itu hal sepele tapi orang harus tahu hukum aslinya gimana. Wa amali ahli Madinah, dan amal perilaku ahli Madinah yaitu orang-orang Madinah. Salah satu contohnya tadi lah paling gampang, nggak usah susah-susah ya. Yang paling gampang tadi soal bismillah. Tapi Imam Syafi'i punya pandangan, oh ahli Madinah begini, tetap saya pakai yang pakai bismillah secara jahar. Kenapa ahli Madinah tuh begini bisa aja. Jadi Imam Syafi'i ngambil jalan tengahnya gimana nih? Walaupun dia tahu orang ahli Madinah nggak baca bismillah jahar ketika Fatihah, ketika di dalam sholat, tapi dia tetap pakai karena dia punya dalil lain. Nah, itu cara mandang Imam Syafi'i. Dia punya kebijakan di situ. Dia punya kekuatan di situ. Wa tamattu fi dzalika ala ma dzakarahu al-Imam Syafi'i nafsuhu fi kitabihi Ar-Risalah. Andain aja Ar-Risalah, boleh Ar-Risalati, boleh Ar-Risalati, boleh Ar-Risalatu juga boleh, Ar-Risalah aja juga boleh. Karena itu dalam kurung bacanya bebas ya. Wa tamattu, dan saya berprinsip fi dzalika, dalam hal penulisan itu, dalam hal itu maksudnya dalam hal membahas usul Syafi'i. Ala, kepada, walaupun artinya atas tapi ala kepada. Ma dzakarahu, apa-apa yang disebutkannya, ma dzakarahu, apa-apa yang menyebutkannya. Siapa? Al-Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i nafsuhu, sendiri. Maksudnya saya berprinsip kepada apa-apa yang dibilang sendiri oleh Syafi'i. Dibilang sendiri, nafsuhu itu sendirinya. Yang dibilang sendiri Imam Syafi'i itu sendiri, itu maksudnya. Nafsuhu itu apa? Taukid ya. Taukid itu kan artinya penguat. Ya. Oleh Imam Syafi'i. Siapa? Iya, sendirinya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu sendiri yang ngomong gitu. Lu dengar dari siapa tuh? Dengar dari Dimas sendiri, gua asli. Bukan dari emaknya, bukan dari bapaknya. Jadi penegasan, namanya taukid. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah, yaitu kitab Ar-Risalah. Ini salah satu kitab yang paling pertama Imam Syafi'i ditulis ya. Kitab pertama yang ditulis Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah usianya 15 tahun.
Ya, usia 15 tahun nulis kitab Ar-Risalah, itu ilmu usul fikih atau mazhab qadim, mazhab lama. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Cukup enggak tuh baterainya kamera? Al-faslu tsani yang kedua, fiqhu Syafi'i. Nah, ini lebar juga, yaitu tentang fikih Imam Syafi'i. Watanawalat fihi, watanawaltu, kalau di sini kayaknya bacanya watanawaltu karena di depannya janibain. Watanawaltu fihi janibaini hamaini, janibaini hamaini, pakai syiddah kayaknya, hamaini huma. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fiqhu Syafi'i, tentang fikih Imam Syafi'i. Wa tanawaltu, dan saya tulis, dan saya rangkum, ya, saya tulis. Fihi, di dalam itu fasal yang kedua, janibaini, dua sisi. Nah, hamaini, yang dua-duanya penting. Huma, mereka adalah, keduanya itu adalah aqwalul Imam Syafi'i, yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Qabla qudumihi Misra, qabla, sebelum, qudumihi, kedatangan beliau, Misra, ke kota Mesir. Nah, maksudnya mazhab qadim, mazhab lama. Al-wahiyya al-ma'rufah, yaitu yang dikenal, wahiyya al-ma'rufah, yaitu yang dikenal bi, dengan mazhabi Syafi'i al-qadimi, yaitu mazhab Syafi'i yang lama. Mazhab lamanya Imam Syafi'i, mazhab qadim. Jadi mazhab qadim adalah mazhab yang sebelum beliau pindah ke Mesir. Berarti mazhab lamanya banyak tuh, ya, beliau kan pindah ke daerah banyak banget tuh. Berarti mazhab lama umurnya paling banyak, ya. Pengalamannya paling banyak, karena beliau hidup di beberapa negeri. Nah, yang kedua, aqwaluhu, boleh juga aqwalahu, kalau ngambil dari watanawaltu, boleh juga aqwalahu, ya. Boleh aqwaluhu, boleh aqwalahu. Kalau baca aqwaluhu, seakan-akan di depan ada huwa atau hiya aqwaluhu, gitu. Kalau dibaca aqwalahu itu pengganti dari watanawaltu fihi janibaini hamaini, humanya itu udah mubtada itu. Jadi dibaca aqwaluhu. Lebih pas aqwaluhu. Aqwaluhu. Ya. Huma aqwalul Imam Syafi'i, yang tadi di atas, sama wa aqwaluhu, seakan-akan ada wawu ataf di situ. Aqwaluhu, perkataan Imam Syafi'i, kata-kata Imam Syafi'i, pendapat-pendapat Imam Syafi'i, ba'da qudumihi, setelah kedatangan beliau Misra, ke Mesir. Wahya al-ma'rufatu bimazhabihi al-jadidi, yaitu yang dikenal dengan mazhabnya yang baru, mazhab jadid. Jadi mazhabnya Syafi'i ada berapa? Ada dua. Yang pertama mazhab qadim, kedua mazhab jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.